kasus pandemi COVID-19 terdeteksi pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga asing. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Sampai pada tanggal 26 Februari 2021, Indonesia telah melaporkan sebanyak 1.322.866 kasus positif COVID-19. Dampak serius akibat dari pandemi COVID-19 ini juga telah memberi batasan pada aktivitas masyarakat dan berimbas pada perekonomian. Dampaknya sih untuk usaha gas, kondisi lapangannya agak lagi banjir. Hasil penjualannya menurun gratis dari 370-an menjadi 200-an saja. Untuk usaha warung menjadi sepi, di mana dikarenakan kantin sekolah tutup dan sebagian warung-warung pun hanya di lingkungan saja. Banyak orang yang tidak berani keluar lah, istilahnya di rumah-rumah saja. Untuk BBM juga kadang sepi. Dampaknya lumayan ya, jadi kita sekarang usaha jadi agak sepi. Yang pasti orang kan sekarang agak kurang berani berani keluar kayak orang sawit, jadi agak sepi. Gajian pun jadi agak sepi juga sekarang. Batasan aktivitas berdampak pula pada KSP CU Trita Pangkasih dalam melayani anggota. Dampak pandemi COVID-19 ini tentu sangat terasa bagi CU Trita Pangkasih dalam hal pelayanan. Aturan yang mengharuskan menjaga jarak atau physical distancing harus kita terapkan, seperti pembuatan plastik pembatas antara anggota dan kasir sudah kita terapkan di seluruh kantor cabang. Kemudian aturan yang mengharuskan mencuci tangan dan menggunakan masker sebelum masuk kantor juga kita terapkan. Memang hal tersebut cukup mengganggu, namun kita harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Bukan hanya dalam hal pelayanan, dalam hal kegiatan yang melibatkan anggota, juga pelaksanaannya harus kita batasi. Untuk mendobrak dampak COVID-19 ini, Information and Technology Department telah merancang dan membuat aplikasi tambahan pada layanan TTK Mobile demi memaksimalkan pelayanan kepada anggota. Pertama kali diluncurkan TTK Mobile kurang lebih 2 tahun yang lalu. Fiturnya hanya bisa untuk mengecek setoran saja, itu pun hanya setoran untuk akun yang didaftarkan. Kemudian dikembangkan lagi, TTK Mobile bisa untuk melakukan pembelian pulsa dan beberapa pembayaran seperti listrik, BPJS, kemudian dompet digital. Dan selanjutnya dikembangkan lagi, TTK Mobile sekarang sudah bisa mengcover anggota keluarga kita. Di situ kita bisa melakukan setoran, pengecekan, bukan hanya kita sebagai pemilik akun atau yang telah didaftarkan, kita juga bisa mendaftarkan anggota keluarga kita, sehingga kita bisa melakukan pengecekan, setoran untuk anggota keluarga kita juga. Kemudian TTK Mobile juga telah bekerja sama untuk transfer bank, yaitu sekarang kita telah bisa melakukan transfer lebih ke 100 bank, baik bank di dalam maupun luar negeri. Transaksi transfer ke sesama anggota CU Trita Pangkasih melalui antar rekening Sisahi. Di masa pandemi ini, saya rasa anggota sangat diuntungkan dengan adanya TTK Mobile. Anggota sekarang tidak perlu antri untuk ke kantor untuk melakukan setoran pinjaman, simpanan, kemudian menabung untuk keluarganya. Cukup di rumah aja, kita gunakan HP, kita bisa melakukan transaksi. Kemudian setoran apa yang dibutuhkan untuk pinjaman, untuk setoran tagihannya berapa sudah disiapkan di dalam aplikasi, sehingga untuk kekurangan setoran para anggota sudah bisa melihat tersendiri di aplikasi.
Kemudian harga yang ditawarkan TTK Mobile baik pulsa, biaya transfer, deposit ini cukup bersaing dengan aplikasi lainnya yang ada. Kemudian dulunya ketika kita kehabisan pulsa listrik, voucher listrik malam-malam, di sini sangat susah mencari yang jual, sehingga kadang-kadang menunggu hari berikutnya baru. Sekarang mau tengah malam kita habis listrik, kita bisa menggunakan fasilitas di TTK Mobile. Sementara ini aja saya cuman counter aja, jual-jual HP, pulsa. Selain counter ada juga sama wallet, ada juga korupsi. Terus ini lebih murah juga sih, transfer bisa lebih banyak, bisa sampai 50 juta. Kalau pas ada orderan, biasanya saya transfer lewat ATK Mobile. Dalam sebulan kurang lebih bisa sampai ratusan juta. Sekarang saya lebih sering pakai itu, aplikasi ATK Mobile, yang pastinya lebih lebih enak, lebih simple, nggak perlu kita harus ke ATM, langsung dari aplikasi aja, lebih enak, simple. Terus sementara ini sih saya cuma menjual gas 3 kiloan saja ya. Untuk yang kedepannya belum ada schedule-nya sih. Untuk sementara ini warung dikit-dikit sama gas 3 kiloan. Untuk sistem pembayaran saya untuk ke bos saya, untuk pembayaran gas saya menggunakan transferan. Kebanyakan sih transferan. Nah itu untuk masyarakat kadang-kadang ada yang membeli pulsa. Terima kasih untuk CU Trita Pangkasi karena sudah membuat aplikasi TTK Mobile. Dengan ada aplikasi ini mempermudahkan saya untuk menjalankan kerjaan saya, mempermudah kapanpun saya butuhkan, baik malam, siang, kapanpun saya membutuhkan. Terima kasih. Berdasarkan laporan keuangan, peredaran transaksi di TTK Mobile sudah dilaporkan sejak tahun 2018 lalu. Peredaran transaksi di TTK Mobile setiap harinya mencapai rata-rata sekitar 95 juta rupiah. Jadi kalau dikumulatifkan, peredaran transaksi di TTK Mobile per bulannya mencapai sekitar 2.800 juta rupiah. Setiap hari peredaran dan pendapatan di TTK Mobile semakin bertambah, artinya anggota KSP CU Trita Pangkasi semakin hari semakin menyadari manfaat dari aplikasi yang dikembangkan oleh tim IT kita sekarang. Dengan adanya aplikasi TTK Mobile ini, kiranya dapat membantu anggota, khususnya pada masa pandemi ini, ketika melakukan transaksi cukup di rumah saja tanpa harus datang ke kantor. Transaksinya seperti setoran simpanan maupun pinjaman. Selain itu, bukan hanya anggota yang sudah terdaftar pada TTK Mobile yang bisa melakukan transaksi. Anggota keluarga lain seperti anak, istri, atau suami juga bisa melakukan transaksi cukup dengan satu akun dan satu handphone saja. Selain itu, terdapat fasilitas-fasilitas lain yang semakin memudahkan anggota, seperti pembelian pulsa, voucher listrik, transfer baik ke rekening Sisahi maupun ke rekening bank, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Untuk itu, bagi para pengguna, silakan manfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan dalam aplikasi TTK Mobile tersebut. Kemudian bagi yang belum menggunakan aplikasi TTK Mobile ini, silakan mengunjungi kantor cabang terdekat untuk melakukan pendaftaran. Untuk pendaftaran tidak dipungut biaya atau gratis. CU TTK akan terus mengembangkan aplikasi TTK Mobile ini sehingga semakin memenuhi harapan dan keinginan para anggota. Mengingat perubahan yang terjadi di masyarakat, di sekitar kita juga cukup cepat, jadi kita juga akan berusaha menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut. Tak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 ini telah memberikan banyak perubahan pada kehidupan. Meskipun demikian, bukan berarti kondisi ini membuat kita menyerah. Saat ini, CU Trita Pangkasi sudah melakukan beberapa inovasi untuk pelayanan pada anggota dan masyarakat. Salah satunya sudah terbentuk Koperasi Bina Terapung Mandiri atau BTM Mart yang letaknya berada tepat di samping kantor pusat CU Trita Pangkasi, serta kelompok SAI yang beranggotakan para anggota yang memiliki usaha ayam petelur. Kelompok ini didampingi secara khusus oleh Departemen Diklat dan SPM. Masa pandemi pada saat ini memang tidak serta-merta
membatasi CUT Pangkasi untuk terus berinovasi. Visi BTMat adalah menjadi koperasi konsumen terkemuka di Kapuas Hulu, sedangkan misinya menyediakan barang-barang konsumsi dengan harga bersaing dan pelayanan yang tanggap serta fasilitas yang aman dan nyaman. Mengapa kita mengambil visi tersebut dan disebutkan terkemuka di Kapuas Hulu? Menjadi konsumen terkemuka di Kapuas Hulu adalah harapan kita di awal pembentukan. Mengapa? Karena koperasi ini harapan kita bersama untuk kedepannya lebih dikenal secara menyeluruh di kabupaten ini. BTMat juga bisa membuka outlet di wilayah-wilayah pelayanan CUTTK, harapan kita ke depannya. Dan mengapa juga BTMat mengambil misi dengan menyediakan barang-barang konsumsi dengan harga bersaing dan pelayanan yang tanggap serta fasilitas yang aman? Tentunya itulah yang akan kita upayakan untuk pemberdayaan anggota maupun konsumen secara umum, karena BTM akan berusaha untuk menyediakan barang-barang yang berkualitas serta pelayanan-pelayanan yang nyaman terhadap anggota maupun konsumen lainnya. Juga BTM akan berusaha untuk menyiapkan dengan harga bersaing. Untuk jenis-jenis barang yang dijual untuk sementara ini, BTM memang memfokuskan barang-barang yang memang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat sekitar, yaitu sembako, alat-alat pertanian, serta alat-alat untuk melengkapi kebutuhan peternakan seperti pakan, vitamin, dan lain-lain. Untuk omset itu sendiri, omset dari BTM kurang lebih dalam satu hari 8-9 juta. Harapan Koperasi Konsumen Binata Mandiri kepada seluruh anggota maupun konsumen lainnya, silahkan banyak-banyak memberi masukan agar BTMat bisa menyediakan kebutuhan dari segi barang, dari segi kebutuhan sembako dan kebutuhan lainnya, agar BTM mampu menyiapkan barang-barang yang betul-betul diperlukan oleh konsumen. Kami dari Departemen Diklat dan SPM, kami untuk tahun ini, dalam tahunan ini ya, kami mendampingi usaha produktif anggota yaitu di ayam petelur dan ayam pedaging. Dalam pendampingan ini, yang pertama kami lakukan yaitu dengan sosialisasi dulu. Setelah itu kita persiapan kandang. Habis persiapan kandang, kita mulai dengan persiapan bibit, pakan, sampai ke vaksin. Itu semua kita dampingi, khususnya bagi anggota CU yang memang ingin berusaha dalam usaha produktif ini. Dalam pendampingan ini juga, kami sudah mendampingi 23 SAI, 23 semacam juga kelompok, tapi lebih kepada individu. Jadi 23 orang ini kita dampingi, seperti yang saya katakan dari sewa bibit, kandang, pakan, dan lain-lain seperti vaksin. Kita dampingi 23 orang ini. Dampak ekonomi keluarga kami selama kami memelihara ayam telur ini, lumayanlah bisa menambah hasil ekonomi keluarga. Setiap hari saya mendapatkan 100.000 per harinya hasil jualan telur ayam. Menghadapi keadaan adalah kunci yang bisa dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Berhenti, karena aksi yang tepat adalah kunci kesuksesan dalam menghadapi semua keadaan. Salam, setia melayani, gampang berjanji, sejahtera terjadi.